Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shendi Muhammad Fadila dengan NIM 522041143 Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan oleh Bu Sri Wulandari, yaitu tugas linked list dan double linked list, yang dimana ada 3 tugas, yaitu 6.4 latihan, 6.5 tugas, dan 7.4 latihan, yaitu double linked list. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan dari kode program yang telah saya buat, yaitu pertama yaitu 6.4, yaitu latihan. Oke, baik. Kelas yang pertama kita buat itu adalah kelas node, di mana kelas node ini berisikan fungsi dari init yang berisikan parameter self dan data, yaitu self data ini itulah menjadi wadah dari data parameter data, dan self next yaitu berisikan non ya, atau untuk selanjutnya. Dan kemudian linked list ini kita definisikan sebagai sebuah konstruktor yang membuat instance variable head yang mempresentasikan node pertama dalam linked list. Kemudian itu fungsi event yang selanjutnya, yang dimana ada new mode sama dengan node data, yaitu new mode ini sebagai wadah dari kelas node yang berisikan parameter data. Dan if self head is none, self head sama dengan new mode return, last node sama dengan self head, while last node dot next, last node sama dengan last node dot next, yang berarti sebuah node baru dibuat dengan data dan kemudian ditempatkan di akhir dari linked list. Jika linked list kosong, maka node baru akan menjadi head. Jika tidak, maka node baru akan ditempatkan setelah node berakhir. Jadi, jika data pertama itu ada, maka data yang selanjutnya yang kita berikan atau kita tambahkan itu akan ditempatkan di indeks selanjutnya. Dan kemudian itulah def preference atau data yang paling depan, itu berisikan parameter self, data, new mode sama dengan node, data sama seperti sebelumnya. New node ini sebagai wadah dari kelas node yang berisikan parameter data. New mode dot next sama dengan self head sama dengan new mode. Jadi sebuah node baru dibuat dengan data dan ditempatkan di awal dari linked list. Node baru tersebut akan menjadi head yang baru dan node sebelumnya akan menjadi next. Jadi seperti pertukaran. Jadi data yang kita buat dari fungsi ini yaitu mendapatkan di awal indeks, dan indeks yang pertama digeser menjadi indeks kedua. Dan itu selanjutnya def insert. Pada metode insert ini sebuah node baru dibuat dengan data dan ditempatkan pada indeks dalam linked list. Nah, jika data sama dengan 0, maka node baru akan ditempatkan pada awal dari linked list yang menggunakan metode return. Jadi diulang datanya atau data preparent. Dan new mode data, jadi ini sebagai wadahnya. Dan jika indeks bukan 0, maka linked list akan dilintasi sampai indeks yang dimaksud, dan node baru akan didapatkan setelah node pada indeks tersebut. Yang kemudian yaitulah fungsi tampilan, yaitu current data sama dengan self head, dan while current node, print current node. Jadi di fungsi tampilan ini seluruh data dari link akan ditampilkan melakukan literasi setiap node dan mencetak data dari setiap node-nya. Dan yang selanjutnya adalah fungsi ganti nama yang berisikan self, parameternya self, alt name, dan new name. Jadi di ini berisikan data dari node yang memiliki alt name akan digantikan dengan new name jika tidak ada node yang tertimpa. Jadi while jika current node kita memberikan datanya sama, berarti kita akan menimpa dengan data yang baru. Jika emang kalau data pertama tidak sesuai dengan data yang lama, maka akan terjadi not found. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan yaitu linked list. Kita akan buat printnya, yaitu linked list head sama dengan node dan berisikan parameternya saya. Linked listnya event adalah
Terus link listnya kita menggunakan insert, yaitu Sandy di indeks kedua, dan link list prevent yaitu nama, dan kita tampilkan. Selanjutnya saya juga membuat ganti nama, yaitu Sandy sesuaikan dengan insert yang kita masukkan, dan kita ganti nama menjadi Salsa. Itu kita tampilkan, coba kita jalankan, dan hasilnya akan seperti ini kawan-kawan. Jadi dia akan merubah data tersebut. Oke. Oke, yang selanjutnya itu 6.5 yaitu tugas, yang dimana di sini kita diminta untuk melakukan reverse atau membalikkan nilai yang telah ada, yang telah kita buat. Itu pertama-tama kelas yang kita buat yaitu ada dua kelas, yaitu kelas Node dan kelas link list, sama seperti sebelumnya. Dan di sini kelas link listnya mempunyai tiga fungsi yang nantinya kita tuliskan, yaitu ada add node, reverse list, dan tampilkan. Itu pertama itu kelas node merupakan kelas yang mempresentasikan sebuah node pada link list, memiliki dua atribut yaitu data dan next, merupakan nilai dari yang disimpan pada node, sedangkan next merupakan pointer ke node berikutnya pada link list. Oke, yang kemudian yaitu link list sendiri merupakan kelas mempresentasikan link list secara keseluruhan. Jadi di sini atribut head yang menunjukkan node pertama pada link list, dan metode add node yang kita buat berisikan parameter self dan data, yang dimana jika link list masih kosong atau tidak ada node, maka node baru tersebut dijadikan node pertama pada link listnya, atau seperti event yang sebelumnya. Namun jika link list sudah memiliki node atau memiliki value yang ada, maka metode ini mencari node terakhir pada link list dengan menggunakan loop while untuk menambahkan node baru pada akhir link list, menetapkan aliran .next sama dengan new node. Yang selanjutnya yaitu fungsi reverse list, aliran sama dengan self next, pref atau previous sama dengan non, next sama dengan non. Jadi di sini atribut-atribut seperti aliran, pref, dan next itu sebagai pointernya. Jadi pointer aliran ini menunjukkan node pada yang di reverse, pointer pref menunjukkan node sebelumnya pada link list, dan pointer next menunjukkan node berikutnya pada link list. Jadi setelah selesai membalikkan urutan node pada link list ini, metode ini menetapkan self add sebagai previous untuk menunjukkan node pertama pada link list yang sudah di reverse. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi tampilkan yang berisikan parameter self digunakan untuk menampilkan semua nilai pada link list. Metode ini melakukan loop while untuk setiap node pada link list, dan setiap ini akan menampilkannya. Oke, dan saya akan menunjukkan hasil dari ininya, yaitu kita akan membuat variabel dulu, yaitu list.addNode. Kita akan membuatnya pertama itu ada 23 dan 43, 12, 71, dan 87. Jadi kita akan membuat print sebelum di reverse kita tampilkan, kemudian kita mempunyai listnya, kita memanggil fungsi reverse list, dan kita print lagi setelah di reverse dan kita tampilkan, dan hasilnya akan seperti ini kawan-kawan. Jadi yang tadinya head menjadi tile dan tile menjadi head, seperti itu. Oke, ini akan melanjutkan yaitu 7.4 yaitu latihan, yang dimana kita diminta untuk melakukan double link list, yang dimaksud rute itu memasukkan rute dengan nama-nama jalan yang menuju titik Tugu Jogja. Jadi rute kepulangan menggunakan operasi dasar dari double link list. Jadi pertama-tama yaitu kita akan membuat seperti sebelumnya, yaitu kelas node pastinya dan kelas double link list. Jadi kelas node yang pertama ini berfungsi sebagai pembentuk node pada double link list, itu ada atributnya, ada data,
atau previous, dan next. Jadi data ini sebagai data yang disimpan dalam node, previous atau pref sebagai pointer yang menunjuk ke node sebelumnya, dan next sebagai pointer yang menunjukkan ke node selanjutnya. Jadi metode ini menggunakan hanya satu fungsi atau yaitu init saja. Dan kemudian yaitu kelas double linked list. Jadi double linked list ini kelasnya berfungsi sebagai membentuk double linked list. Itu ada atribut head dan tail. Jadi head ini sebagai kepalanya, jadi tail ini sebagai belakangnya atau ujung. Jadi yang menunjuk sebagai kepala dan ekor. Jadi metode ini memiliki ada fungsi init, add node, tampilan depan sama tampilan belakang. Jadi yang pertama itu init. Jadi init ini berisikan head dan tail yang diatur menjadi node isinya. Dan add node ini digunakan untuk node baru ke dalam linked list. Metode ini menerima satu parameter yang akan disimpan seperti event sebelum-sebelumnya. Jadi sama saja. Jadi add node ini berisikan new node sama dengan node atau kelas node, yaitu berisikan parameter data. Jadi jika kepalanya indeks pertamanya ada, maka dia akan mengisi ke selanjutnya. Jika kalau tidak ada, maka akan menjadi yang pertama. Dan tampilan depan yaitu current atau core kita singkat, yaitu sebagai self head, itu sebagai awalan. Jika current, maka data itu akan menjadi data pertama dan akan selanjutnya yaitu untuk menampilkan dari head ke tail. Metode ini tidak menerima parameter. Dan selanjutnya itu tampilan belakang. Jadi ini untuk menampilkan double linked list dari belakang ke depan. Jadi seperti itu. Selanjutnya itu adalah kita akan menulis rutenya, yaitu rute sama dengan itu sebagai wadah dari double linked list dari kelasnya, dan rute.addNode sama dengan Jalan Magelang, dan kita lanjutkan lagi dengan Jalan Tugu Jogja, dan kita print rute keberangkatan. Terus rute.tampilan depan atau fungsi tampilan depannya kita buat, dan rute kepulangan atau rute pulang itu tampilan belakang. Jadi seperti tadi, tampilan depan ini dari head ke tail dan tampilan belakang dari tail ke head. Oke, mari kita coba untuk hasilnya. Nah, ini dia hasilnya, yaitu rute keberangkatan dari mana Jalan Magelang ini sebagai awalannya dan Tugu Jogja sebagai akhirannya, dan tiba itu karena saya tuliskan di dalam fungsi tampilan depan ada print tiba di bawah while-nya. Jadi ketika data tersebut sudah habis, maka terakhirannya akan keluaran print tiba. Dan rute kepulangan seperti yang tadi dijelaskan dari tail ke head. Jadi dari belakang dulu, dari print yang terakhir kita print di add node dan akan ke sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.